Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sabda rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih mengumpulkan jiwa kita, raga kita. Allah masih mengumpulkan hati kita semua. Tidak lain, tidak bukan kita berkumpul di tempat ini melainkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa, sehingga dengan perkumpulan hari malam hari ini menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sabda rahimakumullah, pada malam hari ini sedikit saya membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua sebagaimana yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita, berseru kepada kita, wahai orang-orang yang masih memiliki iman. Kita nggak tahu tingkatan iman kita ada di mana. Apakah tingkatan iman kita termasuk orang-orang yang qarib atau mutawassit atau yang ba'id? Kalau tingkatan iman kita nggak ketahui, tapi kebaikan Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan kepada hambanya, tetap diberikan kepada khususnya bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang imannya, tadi dikatakan iman itu ada tiga, ada yang qarib, ada yang mutawassit, dan ada yang ba'id. Kalau qarib itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya menunggu waktu masuknya waktu salat wajib, beliau pun sunnahnya dilakukan. Gak perlu datang bulan Ramadan untuk menjalankan puasa, Senin Kamis dilakukan. Bahkan Ayyamul Bidnya ditunggu-tunggu kedatangannya. Kapan datang Ayyamul Bid? Kalau iman yang mutawassit, yang pertengahan ya, pertengahan azan udah mulai, masih entar tanggung, masih main dulu dah tanggung ya. Entah itu main handphone, entah itu dengan asik dengan sosial medianya, ya itu mutawassit. Ya, dan kalau lagi ada lagi iman yang ba'id, yang jauh, ya sholat isya-nya, sholat maghribnya jam 7 kurang 15 menit, padahal isya jam 7 kurang jam 7 lewat 5 menit, ya. Salat asarnya kalau belum setengah 6 belum mau salat belum. Zuhurnya kalau belum setengah 3 belum mau salat. Ini karena imannya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih diberikan keistimewaan oleh Allah, seolah-olah Allah berkata, wahai umat, wahai hambaku, gak peduli iman kalian jauhkah, dekatkah, atau tengah pertengahan, kalian aku panggil untuk bertakwa kepadaku. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan tuh sama guru kita, disebutin juga wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Ya, bahwasanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad, katakan hai Rasulullah, ketika hambaku berkata atau bertanya tentang aku, katakanlah kepada mereka bahwa aku ini adalah dekat dengan mereka. Coba kita lihat Abang. Dalam satu hari ini aja, ya, dalam satu hari ini berapa banyak kita kurang ajar sama Allah, berapa banyak kita lupa sama Allah dalam satu hari ini aja. Ya, kalau kita bicara kebaikan dan keburukan, ini ada pesan juga nih. Ya, kalau seseorang yang biasa berbuat keburukan, ya, sudah terbiasa menikmati keburukannya, dia tidak akan bisa menikmati kebaikannya. Begitupun sebaliknya,
ketika seorang yang sudah menikmati kebaikannya, kebaikan dalam beribadahnya, kebaikan dalam baktinya, kebaikan dalam lingkungannya, dia tidak akan bisa menikmati keburukannya. Contoh, orang biasa dengerin musik, hobi banget dengerin musik, segala musik apapun lah itu, baik pop, baik rock atau jazz, ya. Musik diputar nih, atau pakai headset atau pakai speaker, ya. Ketika musik dinyalakan, karena sudah merasakan nikmat mendengarkan musik, azan berkumandang, nggak peduli sama sekali, ya. Tapi kalau memang ada kebaikan dalam dirinya, ya, ketika memang azan berkumandang, dia tahu, dia sadar dalam dirinya, maka dari itu dikecilkan musiknya, didengarkan azan terlebih dahulu. Coba dah kalau misalnya punya temen dah, ya, yang lagi asik-asiknya nongkrong di pinggir jalan dengan minuman-minumannya, diajak ke pengajian gak bakal betah. Kenapa gak bakal betah? Karena memang sudah merasakan nikmatnya keburukan, sehingga ketika datang kebaikan itu tidak ada rasa nikmat sama sekali. Coba nih bang, ya, abang biasa malam Rebo kemari, abang biasa setiap minggu, ya, khususnya malam Rebo datang kemari, berbuat kebaikan, melakukan keistiqomahan kita. Tiba-tiba diajak nongkrong, gak akan ada rasa nikmatnya nongkrong. Karena apa? Sudah punya memiliki kebaikan, sudah ada kebaikan di setiap malam Rebonya yang dijaga keistiqomahannya, sehingga jika diganti dengan hal-hal yang lain, itu gak akan ada rasa nikmatnya sama sekali. Karena yang namanya kebaikan sama keburukan pun gak bisa bersatu. Iya, orang asik dengan kebaikan, dia akan sulit untuk merasakan nikmatnya keburukan. Tapi karena memang sudah terbiasa dengan keburukan, ya, dia akan sulit untuk merasakan kebaikan. Ya, tadi tuh dijelasin lagi tuh, keburukan sebenarnya ilmu udah banyak banget tadi. Ya, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini ketika bertanya seorang hamba kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, katakan bahwa aku dekat. Coba, tadi saya katakan di awal betapa kurang ajar kita hari ini. Betapa banyak kita lupa sama Allah hari ini. Tapi tak kalah kita duduk di majelis taklim, ya, kita mengangkat tangan mengatakan ya Rabbi, baru angkat tangan ya Rabbi, langsung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kita punya Tuhan yang bernama Allah. Coba itu, mana ada kita punya Tuhan nih kayak seperti yang Tuhan, seperti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nih, ya, sebagai umat Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, ya, dia bermaksiat 100 tahun, butuh waktu 100 tahun untuk menghapuskan atau menyeimbangkan amal perbuatannya. Tapi ketika kita nih, memang umur kita 63 tahun, rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau dihitung dan diukur dengan umur Nabi Muhammad itu 63 tahun. 60 tahun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas menjelang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teteskan air mata penyesalan yang luar biasa kepada Allah, maka 60 tahun dosa yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah misalnya lah, ya, malaikat atid nyatakan kita banyak banget sama malaikat atid. Ya, di penghujung usia kita bertobat kepada Allah. Ya, ketika dipaparkan semua amal baik kita dan amal buruk kita, dibuka nih, ini contoh doang ya. Banyak banget catatan kita di malaikat atid, catatan amal buruk kita. Tadi kan dikatakan kalau umat Nabi Muhammad ketika benar-benar bertobat, walaupun di bertahun-tahun dia bermaksiat, ketika benar-benar melakukan penyesalan, satu tetes air matanya bisa menghapus dosa-dosa seluruhnya. Dibuka tuh sama malaikat atid ini, ya Allah, catatan seorang hamba ini, seorang hambamu ini, dibuka kosong. Dibuka lagi lembaran berikutnya kosong. Karena apa? Sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin juga ada tuh, ya. Nanti ketika memang kita sedang di persidangan, ya, dia sedang di yaumul hisab, dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Enggak hanya di situ, ketika dilihat catatan,
La yukallifullahu tadi apa? Nufarriqu baina aydihim. Ya. Nanti juga ditanya ini. Ya, tangan kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai tangan," kan mulut kita terkunci ya. Pada hari itu mulut kita ini akan terkunci. Nggak bisa mulut kita berkata lagi. Karena apa? Ladangnya dusta ada di lidah. Ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai tangan, apa yang diperbuat oleh Tuhanmu?" Kata tangan bilang, karena memang ini orang sudah bertobat, karena sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, seolah-olah tangan ini berkata, "Ya Allah, aku lupa ya Allah apa yang dilakukan ya Allah. Aku benar-benar lupa yang dilakukan oleh Tuhanku ini. Setahu aku yang terakhir dia menangis ya Allah, melakukan penyesalan kepadamu yang luar biasa ya Allah. Dia bertobat benar-benar kepadamu dan ingin kembali kepadamu ya Allah. Itu doang yang saya ingat," kata tangan. Tanya kaki, "Gimana Ki?" Benar ya Allah apa yang dikatakan tangan gitu. Aku bersaksi, aku tidak ingat apa yang diperbuat oleh Tuhanku. Yang aku hanya ingat di penghujung usianya dia bertobat kepadamu. Ini tempat juga bisa menjadi saksi nih. Iya, tempat kita bermaksiat, tempat kita beribadah, itu akan menjadi saksi nanti. Ya, ketika memang kita sudah bertobat, walaupun kita berbanyak bermaksiat di tempat tersebut, ketika ditanya, "Wahai tempat, pernahkah orang hambaku ini bermaksiat di tempatmu?" "Ya Allah, dia yang seingat saya ya Allah," katanya, "dia ini nggak pernah datang ke tempat ini untuk bermaksiat ya Allah." Itu luar biasanya umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad luar biasa itu ya Allah. Kita beruntung banget tahu jadi umat Nabi Muhammad. Kita nggak tahu juga nih kita berada di penghujung akhir zaman atau gimana. Ya, maka dari itu ini kan ulama-ulama udah banyak nih yang dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala udah banyak. Bukan sedikit, bukan hitungan jari lagi, bukan. Kiai-kiai kita pada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini pertanda nanti akan datangnya akhir zaman? Dulu pernah juga saya bilang atau saya katakan ya, ketika ini rumah niatnya mau direnovasi dah, ya, atau rumah misalnya mau dihancurin, ya kan sebelum renovasi dihancurin dulu nih, ya, ini rumah mau dihancurin, kira-kira yang dikeluarin itu barang-barang apa saja yang dikeluarin? Tentunya barang-barang berharga. Kalau yang nggak berharga udah biarin, biar hancur sekalian. Tapi tak kalau barang-barang berharga yang benar-benar berharga itu akan dikeluarin, akan diselamatin terlebih dahulu. Nah, di dunia ini sudah berapa banyak barang-barang berharga ya, aset-aset berharga seperti para ulama, para kiai, para habaib, para masyaikh kita yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apakah ini pertanda akhir zaman atau tidak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan penerus atau generasi pengganti para ulama-ulama kita. Dan kita di sini pun jangan lupa juga ya, tanamkan keistiqomahan kita untuk duduk di majelis ini. Ya, syukur-syukur kita bisa menjadi berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nggak akan merasakan yang namanya hari kiamat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kasih sayangnya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," kata Allah, "Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hamba-hambaku yang mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah." Seolah-olah Allah berkata, "Yuk, udah waktunya pulang, udah cukup amalnya, ayo kembali kepadaku, masuk ke dalam surgaku." Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. Ini mungkin cita-cita kita nanti di akhir zaman atau di akhir hayat kita. Kebaikan menutup di usia kita, kebaikan menutup di akhir hayat kita, kebaikan menutup pada hembusan nafas terakhir kita, agar lisan kita ini mudah menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kita.
Inilah cita-cita kita semua. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah dan kita diberikan keistiqomahan kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan halawatul iman atau manisnya rasa iman, sehingga ibadah-ibadah kita terus memberikan rasa ketagihan kepada kita, sehingga kita bisa lupa waktu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.